Satu unit mobil dinas Samsat keliling Jambi menjadi sorotan publik setelah diketahui belum membayar pajak. Mobil bernomor polisi BH 7. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan penyegelan terhadap puluhan restoran akibat memanipulasi laporan dan menunggak pajak Minggu 1 Juni siang. Total ada 30 restoran. Indonesia dibangun dengan semangat gotong royong, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, ataupun bantuan sosial yang dimana melalui pajak yang dibayar oleh masyarakat. Tapi, bagaimana jika ada orang yang menikmati semua fasilitasnya tanpa ikut berkontribusi dalam membayar pajak itu sendiri? Kalian sadar nggak sih, hampir semua fasilitas yang kita pakai itu ada pajaknya loh. Ya juga ya, jalan yang kita lewatin, lampu jalan, bahkan kampus negeri, semuanya ada campur tangan pajak. Satu orang nggak bayar pajak, itu tuh nggak akan ngaruh kali. Nah, yang kayak gini nih yang bikin bahaya. Semua orang mikir, cuma aku doang. Lama-lama negara rugi besar. Tapi, emang ada ya istilah untuk orang kayak gitu? Ada dong, namanya free rider. Hah? Free rider? Iya, orang yang menikmati fasilitas umum tapi nggak mau berkontribusi. Kayak pas numpang makan rame-rame, pas mau bayar, malah pura-pura ke toilet. Lucunya, mereka tetap menikmati hasil pajak, seperti menggunakan jalan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang bagus. Tapi kan, kadang orang malas bayar pajak karena merasa uangnya dikorupsi tuh. Kalau ada masalah, yang diperbaiki itu sistemnya, bukan berarti kita ikut menghindari tanggung jawab. Kalau semua orang memilih nggak bayar pajak, pembangunan bisa berhenti. Iya juga ya, kalau semua orang jadi free rider, negara bakal jalan pakai apa? Berarti pajak itu bukan cuma kewajiban hukum, tapi bentuk kepedulian sosial ya. Betul, pajak itu semangat gotong royong modern yang mampu membantu yang membutuhkan. Sedangkan penunggak pajak itu sangat merusak kebersamaan. Karena dia menikmati hasilnya, tapi nggak ikut memikul bebannya. Gotong royong bukan hanya mengangkat beban secara fisik. Dalam kehidupan modern, gotong royong juga berarti berkontribusi melalui pajak itu sendiri. Free rider adalah istilah buat orang atau kelompok yang cuma mau enaknya aja. Mereka mau menikmati fasilitas tapi tidak mau ikut mengeluarkan modal atau ikut berkontribusi dengan adil. Nah, istilah ini awalnya muncul dalam teori ekonomi yang dipopulerkan oleh seorang ekonom yang bernama Master Olson. Kenapa masalah ini muncul? Masalah ini muncul karena barang publik punya dua sifat yang unik. Yang pertama, non-excludable, yaitu susah dilarang walaupun orang itu nggak bayar. Contohnya lampu jalan. Yang kedua, non-frivolous, yaitu kalau dipakai satu orang nggak bakal ngerugiin orang lain. Oke, sekarang kita lihat contoh nyatanya. Dalam skala kecil, contoh paling klasik itu kerja kelompok. Ada satu orang yang nggak kerja sama sekali, tapi namanya tetap ada di cover dan dapat nilai yang bagus. Itu termasuk perilaku free rider. Kalau dalam skala besar, contohnya orang yang nggak bayar pajak atau lewat jalan tikus buat menghindar pajak kendaraan. Padahal mereka tetap menikmati jalan secara yang mulus dan fasilitas negara lainnya. Dampaknya apa? Kalau semua jadi free rider, bakal terjadi yang namanya kegagalan pasar. Fasilitas bisa cepat rusak karena nggak ada biaya buat perawatan. Selain itu, orang-orang yang rajin berkontribusi jadi malas karena merasa dimanfaatkan. Dan kalau terus dibiarkan, lama-lama layanan atau fasilitas tersebut bisa berhenti karena gak ada lagi yang mau menandai. Lalu gimana cara mengatasi masalah free rider ini? Yang pertama, dengan aturan wajib. Contohnya pemerintah menarik pajak untuk membiayai fasilitas umum. Yang kedua, memakai sistem berbayar. Misalnya fasilitas yang awalnya gratis diubah jadi berbayar, seperti jalan tol atau tanam wisata. Dan yang terakhir, transparansi dan sanksi. Dalam skala kecil, seperti kerja kelompok, tugas bisa diberi secara detail. Lalu orang yang tidak berkontribusi bisa diberi teguran atau pengurangan nilai.
Jadi intinya setiap orang yang perlu ikut berkontribusi supaya fasilitas dan kerjasama bersama bisa berjalan dengan baik. Jangan jadi penumpang gelap di negeri sendiri. Karena pembangunan bukan untuk hanya satu orang. Tapi tanggung jawab kita bersama.